Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali kami dari tim Merawat Raja Wali Nusantara akan mengangkat tentang kewenangan seorang Raja Waliullah 01. Dengan tanpa maksud merendahkan, dengan tanpa maksud menegasikan peran, fungsi, dan amal soleh dari para wali yang lain, kembali saya menegaskan bahwasanya di langit tokoh-tokoh bumi yang eksis di langit itu hanya ada 4, termasuk SP jadi 5. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Abdul Wahid, kemudian Sunan Kalijaga, dan Wali Khidir. Di luar itu eksistensinya di langit belum kelihatan. Jadi banyak sekali nama-nama besar yang ternyata belum sampai di sana gitu. Nah, terkait dengan rencana penegakan agama tauhid, bukan rencana, terkait dengan langkah-langkah penegakan agama tauhid dengan tujuan menjadikan dunia seperti surga, Raja Waliullah 01 ini diberikan mandat, diberikan wewenang, diberikan kekuasaan penuh, diberikan kewenangan penuh terkait dengan perangkat apapun yang dibutuhkan. Dalam video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya SP ini bukanlah orang sakti, tetapi memang diberi perangkat untuk kebutuhan itu. Jadi kalau bahasa luarnya atau bahasa kasarnya lah, SP ini melampaui orang sakti gitu. Jadi SP diberi wewenang. Wewenang apa yang diberikan? Yang pertama, SP berwenang untuk membuat sebuah rancangan, membuat suatu pola penertiban manusia gitu. Maksud pola penertiban ini membangun komposisi manusia yang ideal untuk menjadi pengisi bumi dalam konsep bumi seperti surga. Maka dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya nanti ke depan di bumi ini hanya 80% isinya orang baik, 10% floating, 10% orang yang tidak baik. Komposisi itulah yang salah satunya diperjuangkan oleh SP. Kemudian Raja Waliullah 01 ini karena beliau bukanlah nabi, bukan juga rasul, dibimbing oleh ilham. Ilham ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Sehingga setiap ada persoalan atau ada pertanyaan, setiap langkah dalam hitungan detik bahkan mikrodetik sekalipun, SP dibimbing ilham. Sehingga sebenarnya jadi langkah SP itu semuanya langkah ilham gitu. Langkah Raja Waliullah ini adalah langkah ilham. Ketika ada persoalan, itu lebih mudah mencari solusinya gitu. Baik itu persoalan terkait hukum, terkait pendidikan, terkait apapun yang menjadi pertanyaan atau masalah di masyarakat, itu akan cepat mendapatkan jawaban. Gitu. Dan apa yang keluar dari SP atau apa yang keluar dari lisan Raja Waliullah Nusantara, Raja Waliullah 01 ini merupakan sabda atau menjadi sabdo. Karena apa? Raja Waliullah 01 ini sudah memiliki sabdo Pandito Ratu yang diambil atau diberikan oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini kan sekarang sudah tidak lagi memiliki lisensi sabdo Pandito Ratu karena sudah diambil. Karakteristik dari sabdo Pandito Ratu itu adalah ucapan yang diiringi takdir. Jadi kalau dia mengatakan kamu jatuh, maka orang itu jatuh. Jadi lisan atau pelafalan atau ucapan dari seorang Raja Waliullah 01 ini bisa menjadi takdir. Ketika pemedia mengatakan sesuatu lah, itu insya Allah terjadi karena bahasanya diiringi takdir. Baik itu yang baik
apakah itu yang baik maupun yang jelek. Kemudian Raja Waliullah ini juga diberi kewenangan untuk menelusuri masa lalu dan juga terkait dengan masa depan. Jadi gini, seandainya nanti saudaraku semua atau sebagian lah ada yang diizinkan Allah untuk bertemu dengan Raja Waliullah ini, bisa ditanyakan generasi ke atas atau ke bapak, kakek, nenek sampai ke mana, itu bisa diketahui. Silsilah itu bisa diketahui, apakah ini durian dari mana, apakah ini asli atau palsu, itu bisa. Dan juga mencapai masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah siap. Sebenarnya Allah bisa saja membuka rahasia masa depan bagi semua orang, tetapi kan belum tentu siap. Nah, Raja Waliullah ini merupakan sosok yang memang sudah siap dan pasrah dengan apapun yang dikehendaki. Raja Waliullah ini sudah manunggal af'al dengan gustinya, sehingga apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Apapun yang Allah kehendaki yang terjadilah gitu. Jadi yang kedua, diberi kewenangan untuk menelusuri masa lalu dan juga masa depan. Nah, kemudian selanjutnya Raja Waliullah ini diberi kewenangan untuk mengobati atau tidak mengobati. Dalam artian begini, dalam bahasa Jawanya itu Cokro Baskoro dan Kembang Wijaya Kusuma. Jadi seandainya ada seseorang yang memang hidupnya itu menyusahkan atau membuat madarat yang sangat besar di lingkungan masyarakatnya, tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya, maka SP diberi kewenangan, Raja Waliullah diberi kewenangan untuk menyelamatkan dia, untuk menyelesaikan itu, daripada terus-terusan memberi madarat. Kemudian jika ada orang yang memang bisa ditolong, insya Allah Raja Waliullah bisa menolong. Karena kewenangan atau restu untuk menolong itu, maka beliau bisa menolong. Restu itu namanya Kembang Wijaya Kusuma. Jadi nama Jawanya itu Kembang Wijaya Kusuma. Restu untuk pengobatan, sedangkan restu untuk pemusnahan atau untuk melawan musuh, itu menghancurkan musuh, itu namanya restunya Cokro Baskoro. Tapi tidak ada bentuknya gitu. Kecuali nanti kalau bikin sendiri ke Pandai Besi mungkin bisa. Nah, Raja Waliullah 01 ketika kapan diangkatnya? Raja Waliullah ini diangkatnya pada saat terjadinya kiamat. Jadi bersamaan. Ketika kiamat terjadi di alam spirit, kiamat di alam fisik juga terjadi kiamat kebangkitan. Disitulah kemudian SP di baiat Raja Waliullah 01 di baiat untuk memimpin dunia. Nah, karena Raja Waliullah ini berpikir itu dia merasa bahwasanya kerja ke depan ini bukanlah kerja tunggal atau one man show. Sedangkan Raja Waliullah ini sadar betul bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh besar yang bisa dilibatkan. Oleh karena itu Raja Waliullah ini meminta kepada Allah, memohon agar tokoh-tokoh dan nama besar itu kembali dihidupkan, maksudnya dikaryakan kembali dilibatkan dalam menyambut karya agung Allah. Nah, ini diizinkan oleh Allah. Kemudian Raja Waliullah ini mengajak beberapa tokoh besar yang yang kiranya bisa mampu untuk menjadi bagian dari karya agung ini, dari karya agung Allah ini. Maka Raja Waliullah kemudian mengajak Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi yang tadinya Kanjeng Sunan itu menemani, kemudian ketika Raja Waliullah sampai pada pelantikannya sebagai promotor, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga diajak. Kemudian yang lainnya adalah sudah sampaikan sebenarnya ya, Sunan Lawu, Gunung Lawu yang Barujaya 5 itu, kemudian Joko Tingkir, Ki Kebo Kenongo, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Wahid, kemudian Wali Hidir tidak, Wali Hidir sudah di langit. Kemudian
di ring 2-nya ada Kanjeng Prabu Siliwangi, ada Empu Gandring, ada Gajah Mada, jadi semua terlibat. Nah, pelibatan atau pembuatan pola atau struktur seperti ini sebagai bentuk kesadaran penuh bahwasanya karya agung Allah ini bukanlah milik Raja Waliullah, bukanlah milik SP, tetapi milik bersama untuk berkarya bersama gitu loh, sehingga semua berhak berkarya sesuai dengan porsinya masing-masing. Adapun tokoh-tokoh besar ini nanti memang berkarya dalam barisan Raja Waliullah ini gitu loh. Itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya level waliullahnya seperti apa, saya tegaskan saya tidak mengetahui tingkat derajat kepangkatan wali, karena di langit tidak ditemukan gitu. Di langit tidak ditemukan ada pangkat-pangkatan seperti itu. Yang ditemukan adalah 4 tokoh besar, yakni Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Wahid, Wali Hidir, dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain 4 orang itu kami tidak menemukan orang yang lain. Nah, sehingga SP bisa mengambil ilmu dari 4 orang ini, dan SP dilantik pada saat kiamat itu menjadi seorang Raja Waliullah 01. Raja Waliullah 01 ini akan memimpin dunia berangkat dari Nusantara. Jadi saat ini Raja Waliullah 01 berada di Nusantara. Insya Allah nanti akan memimpin dunia kalau sudah waktunya. Nah, kemudian apakah bagaimana kita kan selama ini kan siap-siap ada di barisan Imam Mahdi ya. Ada di barisan Imam Mahdi di panji hitam, panji putih, di panji petualang gitu ya. Itu tidak ada. Panji-panji itu tidak ada. Sudah selesai. Jadi polanya sudah berubah sebenarnya. Saya tidak bermaksud merendahkan, tapi memang polanya sudah berubah. Mari kita bersama-sama cepat menyadari bahwa perubahan pola ini sudah terjadi. Jadi bagaimana caranya kita agar berada di barisan Raja Waliullah 01? Sebenarnya gampang. Apa gampangnya? Berkomitmenlah kepada Allah untuk terus menegakkan agama tauhid. Jika frekuensinya sama, jika komitmennya sama dengan Raja Waliullah, insya Allah secara otomatis ada di barisan Raja Waliullah. Tidak perlu ada baiat, tidak ada baiat. Walaupun memang kemungkinan baiat ada, tapi tidak membutuhkan baiat. Berkomitmen saja kepada Allah untuk menegakkan agama tauhid, memperbaiki diri, beriman dan beramal sholih, selesai cukup. Gitu. Jadi tidak perlu membayangkan barisan-barisan perang, tidak perlu membayangkan barisan-barisan panji hitam, panji putih, tidak perlu membayang-bayangkan pertempuran akhir zaman, dunia ketiga, perang dunia ketiga dan sebagainya. Saya yakin tidak ada. Jadi ketakutan-ketakutan itu sebenarnya aneh gitu. Satu sisi menginginkan kejayaan, tapi sisi lain mengharapkan atau menunggu kehancuran. Jadi suatu hal yang kontradiktif kalau menurut saya. Jadi jelas kita ke depan adalah kejayaan, penegakan kembali agama tauhid, membangun kejayaan, menjadikan dunia seperti surga insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti ke depan mungkin ada beberapa hal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.